Good afternoon. Selamat sore. I want to thank Pastor Arif for the invitation to be with you. Saya mau mengucapkan terima kasih pada Pastor Arif untuk undangannya bisa bersama-sama dengan saudara. Originally, I was vacillating when he called me, when he wrote to me. I was wondering how I'm going to shift some of my schedule to be with you, but I thank God that I'm able to be with you here today. Ya, waktu saya pertama kali dihubungi sama Pastor Arif, saya udah bingung aja gimana menyesuaikan jadwal saya. Tapi puji Tuhan, pada akhirnya saya bisa bersama-sama dengan Anda semua pada sore hari ini. I want to bring you greetings from your brothers and sisters in Christ Jesus in Singapore. They send their greetings to you. Ya, saya juga mau menyampaikan salam dari saudara-saudara seiman dari Singapura. Mereka mengirimkan salam kepada Anda semua. We have 45 churches in Singapore, Assemblies of God. Dan di Singapura itu ada 45 gereja sidang jemaat Allah. And we have 22,000 members in the Assemblies of God Church in Singapore. Dan anggota dari seluruh sidang jemaat Allah yang ada di Singapura itu ada 22.000. So we are the second largest denomination in Singapore. Nah, jadi kita adalah denominasi kedua terbesar di Singapura. I also bring you, give the Lord a hand. Ya, puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. I also bring you greetings from the ministers from the Asia Pacific region. They send their greetings to you as well. Dan saya juga membawa salam dari seluruh pengurus GSD Asia Pasifik yang mengirimkan juga salamnya kepada Anda semua. We have over 20 general councils of the Assemblies of God all over the Asia Pacific rim. Ya, jadi kalau yang ada di Asia Pasifik sendiri itu ada sekitar 20 orang pemimpin. And then on behalf of Reverend Dr. George Wood from USA, he sends his greetings to you because I told him I'll be here. So he says to give his greetings to you as well. Ya, jadi karena saya juga menyampaikan kepada Bapak Josh Wood, maka beliau juga mengirimkan salamnya kepada Anda karena saya bilang saya akan ada di tempat ini. There's a little bit of feedback on the stage. If you could just lower the monitors, that will help. Yeah, thank you. Let me begin this afternoon by having you think of some questions that you may want to ask me. Ya, saya akan mulai sore hari ini dengan memberikan kepada saudara kesempatan untuk memikirkan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apa yang saudara miliki untuk bisa ditanyakan kepada saya. You can think of some of the toughest and the most theological question, and if I cannot answer it, Pastor Arif will answer it. Saudara bisa pikirin pertanyaan yang paling susah, mungkin yang paling teologis sekalipun ya. Tapi kalau saya nggak bisa jawab, Pastor Arif nanti yang mesti jawab. Yeah, just a brief background about who I am so that we can be a little bit more acquainted. I have been in full-time ministry serving God for the last 29 years. Ya, sedikit perkenalan singkat aja supaya kita bisa lebih saling mengenal satu sama lain. Saya udah ada di pelayanan ini kurang lebih 29 tahun. Yeah, I answered the call in 1985, July the 1st. Ya, jadi saya menanggapi panggilan Tuhan itu pada Juli tahun 1985. Ya, 85. So the first thing I did after I responded to the full-time call on July the 1st, 1985, was to come to Central Java. Ya, jadi hal yang pertama yang saya lakukan setelah saya menanggapi panggilan Tuhan itu pada tanggal 1 Juli tahun 85 itu adalah saya pergi ke Jawa Tengah. And we went to Purwokerto to plant an Assemblies of God church in Java Tengah. Ya, jadi saya pergi ke Purwokerto untuk merintis gereja baru di sana di Jawa Tengah. And then after that I spent the next 3 weeks traveling all over Central Java, ministering in the different churches in Salatiga, Malang, Solo Barat, Yogyakarta, and Semarang. Ya, jadi setelah itu saya pergi untuk mission trip gitu kurang lebih selama 3 minggu ke kota-kota yang tadi disebutkan, ke Malang, ke Solo, ke Semarang. Yeah. And so that's how I started my ministry by coming to Indonesia. Jadi itulah awalnya saya memulai pelayanan saya itu dengan datang ke Indonesia. But since then, I haven't been back to an Assemblies of God church until today. Tapi selama waktu itu, saya belum ada kesempatan lagi untuk datang ke gereja sidang jemaat Allah sampai hari ini. I must have done a terrible job. Waduh. Yeah, and so I've been in the ministry for 29 years. Jadi ya saya udah ada di pelayanan selama 29 tahun. Most of my ministry was spent in the Americas.
Ya, kebanyakan dari waktu pelayanan saya itu dihabiskan di Amerika. North America, Central America, South America. Jadi di Amerika bagian utara, tengah maupun bagian selatan. I do a lot of church consultation. Saya melakukan konsultasi terhadap gereja-gereja. So I'm one of the primary church consultant for the church in India. Jadi saya termasuk juga konsultan yang ada di India. So I'm not sure whether you've heard of Dr. David Mohan, Pastor David Mohan in Madras. Ya, kalau saudara pernah dengar David Mohan. Yeah, so I was his consultant from 1990 up to this current time. Ya, jadi saya udah menjadi konsultan di sana sampai hari ini dari tahun 90-an. So we have seen his church grow from 2,000 to currently 44,000 people. Jadi saat ini sudah berkembang juga gerejanya jadi luar biasa. Yeah, so I've been traveling, doing a lot of consultation work. That's basically what I do. Jadi pada intinya yang saya lakukan adalah memberikan konsultasi. Yeah, so I pastored different churches in Singapore and in other parts of the world as well. Dan saya udah pernah menggembalakan beberapa gereja. I started my ministry on a evangelistic track, and then went into consultation, and then came back to Trinity to be the youth pastor of the church. Ya, jadi saya pada awalnya memang menjadi seorang misionaris terlebih dahulu, kemudian terlibat dalam pelayanan konsultasi, baru kemudian kembali ke TCC untuk kemudian menjadi youth pastor atau gembala kaum muda. And while I was the youth pastor, Pastor Daudi she was my senior pastor then, and she sent me to Australia to start a church. Ya, jadi sementara saya menjadi seorang gembala kaum muda, maka waktu itu gembala sidang saya, Pastor Naomi, itu mengirim saya untuk bisa merintis satu gereja di Australia. And so we started a church with a husband, a wife, and a 3-year-old boy. Ya, jadi kami memulai satu gereja itu dengan suami istri dan anak. And in 9 weeks, the church grew from just a couple and a son to 45 adults. Jadi gereja itu bertumbuh selama beberapa waktu sehingga akhirnya bisa mencapai 45 orang dewasa. With enough money to buy a church property and have a building. Dan bahkan kami bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk bisa mempunyai properti gereja dan juga bangunan. And then after 9 weeks, I came back to Singapore. Jadi setelah 9 minggu saya balik ke Singapura. Then I was sent to India. Baru kemudian saya dikirim lagi ke India. Planted 2 churches in India. Kemudian merintis 2 gereja di India. And today one of the church that I planted has planted 7 other churches in the Madras area and planted 5 other churches in North India. Ya, jadi gereja yang saya sudah pernah rintis di sana, di antara 2 itu yang satu udah merintis 7 gereja di daerah Madras, sementara kemudian juga merintis 5 gereja lagi di daerah lainnya. And came back and planted an Assemblies of God church in Singapore. Kemudian balik lagi ke Singapura, merintis lagi satu gereja baru di Singapura. Just with 17 people. Dimulai dengan 17 orang. Within the first year, we grew to about 550 people. Jadi ya dari dalam waktu 1 tahun udah berkembang jadi 500-an orang. Yeah, and then, glory to God. Ya, puji Tuhan. And then after that, Pastor Daudi had me come back to Trinity and then send me out to Vancouver. Ya, baru setelah itu saya suruh balik lagi ke Trinity, setelah itu dikirim lagi ke Vancouver, Kanada. So I'm forever sent out somewhere. Jadi saya memang sering banget dikirim-kirim. And in Vancouver, I took a struggling church. Ya, waktu di Vancouver saya ditugaskan untuk mengambil alih satu gereja yang sedang dalam pergumulan. Experienced quite a few of church splits. Ya, mengalami beberapa perpecahan gereja. And we grew it out to about 150. Kemudian kami berkembang menjadi sekitar 150-an. The unusual thing about this church in Vancouver, it is that it is not an Asian church. Ya, yang uniknya dari gereja di Vancouver ini adalah ini bukan gereja Asia. Yeah, it is comprised of majority of orang putih attending that church. Jadi banyak kan orang bule di sana. So we had a lot of Canadian, British, American, Italians, and Polish people come to that church. Ya, jadi orang-orangnya banyak banget, ada orang Amerika, ada orang Australia, ada orang Polandia, semuanya datang ke gereja itu. And then I handed the church over and then came back to Trinity. And after a period of time, then became the senior pastor of the church.
Ya, jadi setelah saya selesai pelayanan di sana, saya serahkan sama yang lain untuk melanjutkan pelayanan itu. Kemudian saya kembali ke Trinity, baru kemudian saya mulai dipercaya untuk menjadi gembala sidang senior di Trinity. So that's kind of briefly my ministry path for the last 29 years. Ya, jadi itulah secara singkat apa yang saya sudah lakukan dalam pelayanan selama 29 tahun. But prior to me coming into the ministry, I was actually serving in the Singapore Air Force Ya, tapi as a sebelum career serviceman. ya, sebelum saya masuk ke dalam pelayanan, maka saya sebenarnya dulunya itu adalah orang yang terlibat dalam ketentaraan di bidang udara ya, angkatan udara di Yes. Singapura. So I'm a military man. I am still a military man. It's just that I'm a soldier for Jesus Christ today. Iya, jadi saya ini militer dan saya masih tetap orang militer karena sekarang saya jadi tentaranya Yesus. I believe the Church of Jesus Christ ought to be a family, but the Church of Jesus Christ is not just a family, but it ought to be the army of God. Ya, saya percaya bahwa gerejanya Tuhan itu harus jadi keluarga satu dengan yang lain. Tapi nggak cuma sekedar jadi keluarga, kita juga tetap harus jadi tentara-tentaranya Tuhan. And because of that, we must think of church a little bit differently. Dan karena itu kita mesti berpikir tentang gereja ini agak sedikit berbeda. Most of the time we think of the church as a family. Ya, karena kita keseringan mikirnya tuh bahwa gereja itu seperti keluarga. And because we think of the church as a family, we begin to sayang and kasihan them and take care of them. But that's not what it is. Ya, jadi karena kita nganggap gereja itu keluarga, kita jadi mulai sayang, kita kasihan, kita mulai jadi melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan itu tujuan utamanya gereja. But the church ought to be a military camp where we raise up soldiers for Jesus Christ. Nah, karena gereja seharusnya adalah tempat pelatihan militer bagi tentara-tentaranya Yesus. Yeah, we have to understand that we are in a spiritual warfare. Dan kita harus sadari, kita harus pahami bahwa kita saat ini sedang ada dalam pertempuran rohani. Look at the landscape around you. Mari kita akan lihat pada sekitar kita. Yeah, look at the world around you and you will know that you are in a warfare. Kita lihat bahwa sekitar kita ini, kalau kita perhatikan, kita sedang ada dalam area peperangan. Is there a rise of homosexuals and gays and alternate lifestyle in this country? Ya, kita kan bisa lihat di negara ini ada banyak orang-orang yang saat ini sudah mulai muncul gay, ya, homoseksual gitu. Is there? Apakah di sini ada? Ya. Are there more today than yesteryears? Ya, apakah saat-saat ini itu lebih banyak bermunculan dibandingin tahun-tahun lalu? Yes or no? Iya nggak? Yeah. Is there more divorce in Christian marriages today compared to yesteryears? Nah, bagaimana dengan perceraian? Apakah saat-saat ini perceraian itu lebih banyak terjadi pada keluarga-keluarga Kristen dibandingin tahun-tahun sebelumnya? Yes or no? Iya nggak? Are there more rebellious congregation members in your church today compared to yesteryears? Dan bahkan apakah ada lebih banyak orang-orang yang memberontak di dalam gereja saudara dibandingin tahun-tahun sebelumnya? Yes or no? Iya apa enggak? Yeah. We are in spiritual warfare. Nah, itulah yang sebabnya saya katakan kita ada dalam dunia peperangan. But if we continue to treat the church just like a family, then the church will just orientate in a little world of its own. Ya, karena itu kalau kita cuma memperlakukan gereja cuma sebagai bagian dari keluarga, ini akan cuma berorientasinya sama diri sendiri terus. So we must rethink how we do church, rethink how we believe in the church. Karena itu kita harus mulai mengubah pemikiran kita tentang apa yang seharusnya ada di dalam gereja, apa yang dilakukan gereja. Because the church is to win the lost and to disciple men and women to become followers of Christ. Ya, karena gereja itu seharusnya adalah ada untuk memenangkan yang terhilang dan untuk bisa memuridkan mereka. That's a mandate. Itulah mandatnya yang diberikan oleh Tuhan Yesus. And for that mandate to happen, we have to rethink our theology of church. Dan untuk amanat itu bisa dilaksanakan, maka kita harus mulai berpikir ulang tentang apa yang kita pikirkan tentang gereja. Because what you believe, you will act out. Karena apa yang kita percaya itu yang akan kita lakukan. What you believe will be manifested. Apa yang kita percayai itu yang akan dimanifestasikan. If you believe Jesus is healer, you pray for the sick. Kalau Anda percaya bahwa Yesus itu menyembuhkan, maka engkau akan berdoa untuk orang sakit. If you believe Jesus is your provider, you will give.
Kalau Anda percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menyediakan, maka Anda akan memberi. So if you believe that souls ought to be won or else they perish in hell, you will be aggressive in your faith. Dan kalau saudara berpikir bahwa aku harus bisa menyelamatkan orang, kalau enggak mereka akan binasa, maka saudara akan lebih agresif berusaha menyelamatkan orang lain. As a man thinketh, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang, itulah yang menggambarkan dia, menunjukkan siapa dia. So what do you believe in? Jadi apa yang saudara percayai? That's why when I took over from Pastor Dowdy, we began to restructure the church. Ya, jadi itulah sebabnya waktu saya mulai ambil alih kepemimpinan dari Pastor Daudi, maka saya mulai merubah struktur yang ada di gereja. Now I deliberately share with you my ministry journey so that you understand I have been in small churches. Ya, I've been in pioneer churches. Ya, jadi waktu saya udah bagikan sama saudara apa yang saya sudah lakukan dalam pelayanan, jadi saudara tahu bahwa saya udah pernah ada di gereja kecil, saya sudah pernah merintis sebuah gereja. Yeah. So I've been where you are in Jadi- some sense. Dalam hal-hal tertentu saya udah ada di tempat saudara. The culture's different, Ya mungkin budayanya berbeda, but humanity is the same. tapi manusia itu kan tetap sama ya. Human needs are the same. Kebutuhan manusia itu juga sama. You understand what I'm saying? Ya, Anda mengerti ya apa yang saya maksudkan ya? But as the senior pastor, as the lead pastor, we have a responsibility. Ya, tapi sebagai pemimpin atau sebagai gembala senior, kita punya satu tanggung jawab. We have a responsibility to the word of God. Kita Firman. kita punya tanggung jawab terhadap firman Tuhan. But we also have a responsibility to see the manifestation of the word in our life. Dan nggak cuman itu, tapinya kita juga punya tanggung jawab supaya ada manifestasi dari firman itu dalam hidup kita. Which means if we believe in the word, if we believe Jesus says, go make disciple, then we must integrate that word into our life and act it out. Yang itu berarti kalau kita percaya bahwa Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, maka itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Then we structure the church differently. Karena itulah maka kami mulai menstruktur ulang gereja kami. Alright, so I'm sharing all this just to give you time to think of some of the questions. And you can ask me any question for this next 1 hour. And we have deliberately set aside this next 1 hour to take some of your question. Because I don't want to come here and teach something that is not relevant to you. Ya, jadi sementara saya lagi sharekan mengenai kehidupan saya ini, saudara bisa mulai pikirkan pertanyaan-pertanyaan apa yang saudara mau tanya. Saudara bisa tanya pertanyaan apa aja, karena waktu ini saya mau apa yang saya berikan kepada saudara itu bukan cuma ngajarin saudara, tapi nggak relevan. Saya mau apa yang bisa saya bagikan itu sesuatu yang berguna untuk Anda. I don't know about you, Saya belum kenal Anda, but I don't like attending conferences. ya tapi kalau saya sendiri sebenarnya nggak terlalu suka untuk hadir dalam konferensi. I think conferences are a waste of time. Ya karena kadang-kadang saya pikir wah konferensi itu buang-buang waktu nih gitu. I explain why. Dan saya akan jelasin I kenapa. come to a conference, I listen to great speaker. Ya waktu saya datang ke konferensi saya dengar sama pembicara yang luar biasa. Great teaching. Pengajarannya luar I'm biasa. inspired. Wah saya terinspirasi I say banget. hallelujah. Saya bilang haleluya. I walk out the door. Saya keluar dari pintu. I don't know what to do with it. Ya saya nggak tahu apa yang mesti saya lakukan dengan apa yang sudah saya terima. I walk out the door and I said, it's good, but it's not relevant to my congregation. Ya waktu saya keluar dari pintu habis ikutan konferensi saya bilang ya itu bagus tapi nggak relevan. So as a result of that, I don't do a lot of conferences. Ya karena itu saya sendiri memang jarang ikutan konferensi. I don't speak at a lot of conferences, Saya juga nggak banyak jadi pembicara dari konferensi. but I like pastors' meeting. Tapi kalau saya suka pertemuan dengan gembala. Where I can hear your heart so that I can help you address some of the issues that you are dealing with. Ya, supaya saya bisa dengar dari saudara apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya di pergumulan saudara, supaya saya bisa bantu. All right, so if you have a question, just raise your hands. We will pass the mic to you. And if your question requires me to teach, I have the whiteboard here. If your question requires theological thoughts, I have my Bible here. And if your question is extremely philosophical, then I have Pastor Arif here.
Ya, jadi kalau saudara punya pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan pengajaran, saya udah siapin ada whiteboard di sana. Kalau saudara butuhkan berikan pertanyaan yang teologis, saya juga ada Alkitab saya di sini. Tapi kalau pertanyaan saudara lebih ke hal-hal yang filosofis, ya ada Pastor Arif yang nanti akan jawab buat saudara. Alright. So anybody has a question? Ada yang mau nanya, nanti akan diberikan mic buat saudara yang angkat tangan yang mau memberikan pertanyaan, Yes. silakan. Ya. Baik, terima kasih Pastor Yu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memulai atau memberanikan diri untuk merubah daripada paradigma yang selama ini ada, kemudian seperti dikatakan mesti kepada satu the next level gitu. Biasanya merubah step itu yang tadi di Pastor Abdus katakan, bagaimana untuk membuat keberanian seperti itu. Thanks. Very good question. Ya, pertanyaan yang bagus. How do we have courage to make change? Bagaimana kita bisa punya keberanian untuk bisa berubah? Begins with a conviction. Yang pertama kita harus mulai dengan pengakuan. I think in order to ensure change takes place in our structure, in our churches, it begins with conviction. Ya, jadi yang pertama harus kita lakukan untuk adanya satu perubahan itu harus ada satu pengakuan. Take for instance, Contohnya, in your church, you preach about evangelism. kalau di gereja saudara-saudara berkhotbah tentang penginjilan, But how many people in the church having heard you preach about evangelism will actually go out and do evangelism? nah tapi kalau dilihat berapa orang di antara jemaat yang saudara khotbahin itu yang kemudian benar-benar melakukan penginjilan? Very few. Mungkin cuma sedikit. And if you were to interview this few, Dan kalau saudara wawancara orang-orang yang sedikit ini, it's because of conviction. itu adalah karena adanya satu peneguhan. So hearing a truth will not help unless a man or a woman comes under conviction. Jadi kalau cuma sekedar mendengar kebenaran itu nggak cukup. Kecuali kalau orang ini kemudian mendapatkan peneguhan. So if I'm going to make changes, it has to be a conviction of God upon my life. Jadi kalau saya mau melakukan satu perubahan, maka saya harus ada satu peneguhan dalam hidup saya. Because conviction is the seedbed for courage, for courageous action. Ya, karena peneguhan itu sendiri merupakan satu dasar supaya akhirnya ada keberanian untuk melakukan satu tindakan. Conviction comes in many ways. Ya, itu bisa datang dalam banyak cara. Conviction can come as a sudden revelation of God into our life, and the revelation of God convicts us. Ya, itu bisa terjadi waktu ada satu peteguran langsung atau penyataan langsung dari Tuhan terhadap hidup kita. Like case in point, Paul was on the road to Damascus, and then a light hit him. He fell off the horse, and God appeared to him. The voice of God spoke to him. There was a revelation of Jesus in his life. He was convicted. He became an apostle. Ya, hal ini bisa kita lihat dalam kehidupannya Paulus. Bagaimana waktu itu dia dalam perjalanan ke Damaskus, kemudian dia melihat satu cahaya yang terang dan akhirnya dia bisa melihat penyataan Yesus sendiri dalam kehidupannya dan itu yang membuat dia diteguhkan. So conviction can come by revelation. Conviction also come as a process of prayer, a result of prayer. Ya, jadi peneguhan itu bisa saja terjadi dengan satu pewahyuan seperti tadi atau bisa juga sebagai satu hasil dari doa. Because as you and I begin to pray over a particular issue, jadi sementara kita berdoa untuk satu hal yang khusus, that issue begins to take root in our life. dan kemudian hal ini mulai berakar dalam hidup kita. And so conviction comes through prayer, comes by a revelation. Jadi bisa juga dengan pewahyuan. So I think step one, conviction. Jadi yang pertama yang saya rasa perlu untuk bisa butuh keberanian itu adalah pewahyuan atau penyataan dari Tuhan. Step two is now the communication of the conviction. Yang kedua adalah bagaimana mengkomunikasikan hal itu. If I'm going to make change, I must first be convicted, then I must speak about the change. Ya, jadi kalau saya mau berubah, saya harus lebih dulu diteguhkan akan hal itu, baru kemudian saya membicarakan atau menyatakan apa yang saya rasakan tersebut. Now, it is important therefore to determine who you speak to and what are you speaking about.
Dan hal yang penting adalah kita harus bisa tahu dulu nih siapa yang lagi kita ajak ngomong dan apa yang kita akan omongin. Let me share my journey in Trinity. Ya saya akan ceritakan tentang perjalanan saya di Trinity. In 2002, Pastor Daudi called me into her office and said, I want you to be the senior pastor of Trinity. Ya, pada waktu Pastor Naomi Daudi manggil saya untuk kemudian bilang, saya mau kamu jadi gembala sidang senior di sini. I did not become the senior pastor then, but I became the senior pastor only in 2005. 3 years later. Ya, saya tapi nggak langsung saat itu juga langsung jadi gembala sidang, tapi beberapa tahun kemudian, 3 tahun kemudian. I hear, Saya dengar, but there was no conviction. tapi itu belum ada satu peneguhan. So I started praying about it. Dan saya mulai doain, God spoke. Tuhan There was a bicara, revelation. ada pewahyuan. And so subsequently I said yes. Dan setelah itu baru saya kemudian bilang iya. So from 2002, 2003, 2004, she allowed me to run the church. Jadi mulai dari 2002 itu kemudian Pastor Naomi mulai mengizinkan saya untuk bisa mulai memimpin gereja. As I started running the church, I needed to make changes. Nah, sementara saya mulai menjalani atau memimpin gereja ini, saya mulai buat beberapa perubahan. Not because Pastor Daudi did a bad job. Dan itu terjadi bukan karena, Pastor Naomi Daudi ini lebih jelek nih kerjaannya nih nggak bagus gitu. The reason why I need to make change is not because she did a bad job. It's because of me. Ya, jadi kalau saya sampai buat perubahan itu bukan karena beliau melakukan hal yang keliru, tetapi lebih karena saya sendiri. Because the way she say things and the way she does things would be very different from the way I say things and do things. Karena cara beliau menyatakan sesuatu atau melakukan sesuatu itu beda dari cara saya menyatakan atau melakukan sesuatu. I was sharing with Pastor Arif last night and we were laughing. Ya, saya udah bagikan ini sama Pastor Arif malam dan kami udah tertawa bersama tentang hal ini. Pastor Daudi is a woman of wisdom. She can say it easily and you can receive it. Ya, Pastor Daudi itu kan orang yang bijaksana ya, berhikmat. Jadi waktu dia mengatakan sesuatu, saudara bisa dengan mudah menerimanya. But I am a very impatient man. Tapi kalau saya orang yang gak sabaran. She's patient. Dia sabar banget. I'm a young man. Saya orang yang masih muda nih. And so when I'm a young man, I am impatient. Jadi kan sebagai orang muda, saya kadang-kadang jadi kurang sabar. And then she's not been in the army. I'm a soldier. Dan hal lainnya adalah dia belum pernah ada di ketentaraan. Saya ini tentara. So as an officer, when I ask my men to do something, I expect it to be done. Nah, sebagai seorang pemimpin di ketentaraan, waktu saya ngomong perintahkan sesuatu sama anak buah, saya maunya langsung dilakuin. So there is a big difference between her personality and my personality. Jadi dari situ aja kita bisa lihat bahwa ada perbedaan besar antara kepribadiannya beliau dengan saya. So in running the church now, I'm wondering, oh no, I'm going to be the senior pastor, but all of this old structure, what do I do with it? Ya, jadi waktu saya kemudian dibilang mesti jadi gembala sidang, saya mulai mikir, aduh gimana nih, ini kan ada beberapa struktur yang berbeda dari gaya saya. I have to change. Saya harus merubah. So I have to start communicating about change. Dan saya mulai komunikasikan tentang perubahan-perubahan itu. Because you have to understand, 83% of the people in the world are resistant to change. Ya, hal yang penting yang perlu saudara sadari adalah sekitar 83% orang yang ada di seluruh dunia ini, mereka anti perubahan. Alright, 83% of the people in this world are resistant to change. Ya, sekitar 83% orang yang ada di dunia ini mereka anti terhadap perubahan. Only 17% of the people in this world love change. Cuma sekitar 17% orang yang ada di dunia ini yang suka terhadap perubahan. Yeah. I happen to be the 17%. Dan saya termasuk dari yang 17 itu. I cannot do the same thing every day. Ya, saya nggak bisa tuh melakukan sesuatu tuh tiap hari sama terus begitu. How many of you go to church the same way, drive the same route, or take the same bus, or walk the same way? Ya, berapa di antara saudara yang kalau ke gereja tuh perginya pakai rute yang How many of sama, you? naik kendaraan yang sama, lewatin jalan yang sama. Berapa di antara saudara yang begitu? I'm different. Oh, kalau saya kok beda. Every day I drive differently. Oh, tiap hari saya tuh
mengendarai mobilnya tuh dengan rute yang berbeda. From my home to church, Dari rumah saya ke from my gereja home to church, 5 kilometers. itu 5 kilo. But sometimes I drive 25 minutes to church. Kadang-kadang saya nyupirnya 25 menit sampai gereja. But the shortest distance from my home to church is 7 minutes. Padahal jarak paling dekat dari rumah saya ke gereja itu 7 menit. So someday I'm in church in 7 minutes. Ya, jadi pada hari tertentu saya nyampe gereja 7 menit. But some days I'm in church 25 minutes. Tapi kadang-kadang saya nyampe gereja 25 menit. I have even driven 1 hour to church. Saya bahkan From my pernah home. nyetir tuh 1 jam dari rumah ke gereja. Yeah. From my home, I drive all the way to the western tip. Then I come all the way back to the eastern tip to church. Ya, jadi saya pernah mengendarai mobil tuh sampai dari ujung yang satu ke ujung yang lain baru nyampe ke gereja. Gitu. So I'm the 17, but I need change. Kalau saya orang yang 17 itu, saya perlu berubah. I cannot eat the same food every day. Saya nggak bisa makan makanan yang sama tiap hari. The only thing I have to deal with is going home to the same woman every day. Hal yang sama yang saya terus lakukan setiap hari itu cuma satu, yaitu pergi atau pulang ke rumah ke wanita yang sama tiap hari. So a lot of people don't like change. Ya banyak orang nggak suka perubahan. So for change to take place, they must hear it. Ya sebelum perubahan itu terjadi, maka mereka mesti dengar dulu. They must hear it more than one time. Dan mereka perlu dengar lebih dari sekali. Psychology says that a person need to hear something 19 times, 19 ways until they get it. Ya secara psikologi dinyatakan bahwa seseorang tuh perlu mendengar sekitar 19 kali, 19 cara sampai orang bisa ngerti. So you got to communicate through the pulpit. Jadi memang harus dikomunikasikan You melalui don't have to mimbar. say what you are changing. Nggak usah dijelasin mengapa. You just have to talk about change. Anda hanya harus menyatakan tentang perubahan itu sendiri. So that people hear, change the first time. Jadi mereka mungkin mulai dengar, oh jadi mesti berubah. Then you got to talk to individuals one-on-one about change. Ya, terus kemudian saudara juga mesti bilang satu demi satu persatu gitu ya, satu lawan satu gitu So orang. there's a lot of communication. Jadi komunikasi yang banyak sekali dibutuhkan untuk perubahan. Because communication prepares people's heart and people's mind for the impending change. Karena dengan komunikasi itu menyiapkan hati dan pikiran seseorang untuk bisa masuk ke dalam perubahan. What you are also doing in communicating change is to ensure a value change takes place in their life. Dan apa yang saudara lakukan waktu saudara bicara tentang perubahan itu adalah saudara saat itu sedang memberikan nilai-nilai tentang perubahan itu yang akan terjadi dalam hidup mereka. Last Christmas, Ya, Natal yang lalu we had over 18,000 people come to church for the first time. ya kami baru mengalami ada orang-orang yang datang ke gereja kami itu sekitar 18.000 orang. Yeah. Never before in Trinity's history. Sebelumnya dalam sejarah Trinity nggak pernah terjadi seperti itu. I took 6 months to communicate this into the life of the church. Dan ini membutuhkan 6 bulan waktunya untuk saya bisa komunikasikan hal ini dengan jemaat. I preach about the Great Commission, Saya bicara tentang amanat agung. about how we need to change our mindset and start loving the lost. Bagaimana kami harus mengubah pemikiran untuk kemudian mengasihi orang-orang yang terhilang. Then I start talking to people. Dan saya mulai bicara sama orang-orang. Then I call meetings for the leaders and we talk about the same thing Kemudian saya juga adakan pertemuan dengan para pemimpin dan katakan hal yang sama. differently. Dengan cara yang berbeda. Then I tell them, communicate to the cell leaders, everybody bring 10. Ya, kemudian mulai diomongin ke ketua-ketua sel. Ayo semua orang bawa masing-masing 10 orang. Now, we have about 8,000 people come to church every week. Every Yeah. weekend we have 8,000 people come to church. Tiap minggu itu biasanya orang-orang yang datang ke gereja kami itu 8.000 orang. Our attendance for Christmas and all that normally is about 12,000. Ya, biasanya kehadiran untuk acara-acara khusus seperti Natal itu sekitar 12.000. So it's not one person bring one. Ya, jadi ini kita perhatikan ya nggak cuma sekedar Because satu if bawa one satu. person bring one, 16,000. Karena kalau cuma satu orang bawa satu itu kan cuma 16.000. So I have to
communicate to everybody. Hey, come on, everybody invite 10%. Ya, jadi kemudian saya bilang, ayo semua orang undang 10 orang lainnya untuk datang ke Natal So we kita. did a campaign, each one bring 10. Each one invite 10. Ya, jadi kami kemudian mulai kampanyekan hal ini, semua orang undang 10 orang. See, what am I trying to do? The campaign changed people's heart. Dan melalui kampanye yang dilakukan itu, maka itu mengubah hati orang-orang. The preaching of the word brings some conviction. Dan kemudian khotbah yang disampaikan itu juga memberikan peneguhan. Then every prayer meeting was about the change that is about to take place. We're going to see a big, massive 18,000 people come to church. Dan ya, waktu dalam doa-doa juga kami naikkan doa yang sama. Kami juga nyatakan bahwa akan ada satu perubahan di mana akan ada 18.000 orang datang ke gereja. So as a result, we saw that happen. Dan sebagai hasilnya itu yang terjadi. So a change, you're trying to change people, change structure. Number one, conviction. Number two, communication. Jadi untuk bisa melakukan satu perubahan terjadi, maka yang pertama perlu adalah peneguhan, yang kedua adalah komunikasi. And then number three, Dan yang ketiga, you need to bring right people around you that can help you do the change. Anda harus bisa memiliki orang-orang yang tepat di sekitar Anda untuk bisa melakukan atau membuat perubahan itu terjadi. I have found that the easiest way to make change is to have people organized into teams to help do the change. Ya, saya udah temukan bahwa cara paling mudah untuk bisa melakukan perubahan adalah memiliki orang-orang yang bisa mengorganisasikan tim atau kelompok-kelompok sehingga bisa melakukan perubahan itu. Because if I'm making the change, Karena it's only me. Kalau saya yang melakukan perubahan, maka itu cuma saya doang. But if I form 3 teams here to do change, I have now 3 groups of people impacting their own sphere of influence about change. Ya, tapi kalau saya punya 3 kelompok nih seperti di sini, maka saya jadi tadinya sendiri punya 3 kelompok lain yang akan membuat perubahan di sekitar mereka masing-masing. Yeah, and so if you do that, you will see some of the shift taking place in your own church. Dan itu kalau saudara lakukan, maka itu akan membuat satu perubahan dalam gereja Anda. Alright, so I hope I've answered your question in brief. Ya, saya harapkan itu bisa menjawab pertanyaannya. Is there any other question? Apakah ada pertanyaan yang lain? Ada? Some of you prefer to write your question, is it? Kalau ada yang lebih memilih untuk nulisin pertanyaan, juga bisa. Nanti Asyar akan bisa memberikan. Oh It's ya, okay, di belakang. Jonas. Yeah. Kalau ada yang butuh kertas bisa angkat tangan, nanti Asyar akan berikan kertas untuk Anda. Bisa tuliskan pertanyaan. Thank you. Since you have mentioned that you have been a consultant in Chennai, the Church of David Mohan, maybe you can share to us what you face and what you have done there, and then the result. Maybe you can give some highlights for that. Okay, Thank that's you. Oke, jadi yang ditanyakan adalah karena Pastor Dominic sudah pernah melayani atau sebagai konsultan di gerejanya David Mohan, maka ditanyakan apa yang bisa dibagikan melalui pengalaman beliau di sana. When I first went to India in October 1990, Waktu saya pertama ke India, waktu itu bulan Oktober sekitar tahun 1990, to provide consultation to Pastor Mohan, the first thing I noticed was the culture. ya waktu saya datang untuk memberikan satu konsultasi, maka yang saya sadari pertama-tama itu adalah bahwa adanya budaya. Number one is a culture where women comes to worship God and serve, but not many women are put into leadership position. Ya, yang pertama adalah budaya bahwa wanita bisa datang menyembah Tuhan, tetapi enggak banyak wanita yang diberi kesempatan untuk jadi pemimpin. Number two, I noticed the culture response to time very differently from my concept of time. Ya, yang kedua budayanya itu adalah bahwa mereka punya pandangan yang berbeda tentang waktu dari yang saya miliki. Now, what do I mean by that? What it means is that the Indian culture in 1990 orientates around events rather than time. Ya, jadi waktu itu sekitar tahun 90 itu orang India pada waktu itu lebih berorientasi terhadap event atau kejadian atau peristiwa daripada tentang waktu. Which means, take for instance,
we're going to have this conference. And if we're going to have this kind of conference, to organize this conference would take me at least 6 months. Ya, jadi kalau saya contohkan, misalnya kalau kita mau ngadain seminar kayak gini, konferensi kayak gini, maka saya perlu 6 bulan untuk bisa bikin. That means 6 months ago, I will start my publicity. Jadi 6 bulan yang lalu saya udah mulai publikasikan. Then 4 months closer to the conference, I should get all my registration done. Ya, kemudian berapa bulan kemudian saya udah mulai mesti beresin semua pendaftaran. 2 months before the conference, I should get all my logistic of printing and all that done. Ya, jadi 2 bulan sebelum acara saya udah mulai logistiknya tuh udah mulai diberesin. And then we come to the event. Baru kemudian eventnya terjadi. But for the Indian culture at that point in time, when I went to Pastor Mohan's church, they have no concept of time. Ya, tapi pada waktu itu mereka nggak punya konsep waktu seperti yang tadi saya jelaskan. They say, oh, the conference is 29 May. Then on the 29 May, we organized it. Ya, jadi kita mau bikin konferensi tanggal 29 Mei, ya udah tanggal 29 aja kita kerjain semuanya gitu. So time for them is an event. Jadi waktu buat mereka itu adalah satu event, satu peristiwa. So on the day itself, it's like gotong royong, everybody come together and let's have this conference. Ya, jadi tinggal pada waktu yang ditentukan, udah semuanya tuh kerjasama gotong royong buat melaksanakan kejadian itu atau event itu. Yeah. So I noticed culturally, women comes to worship, but women are not in leadership positions. The concept of time is different because they are event-driven rather than time-driven. Ya, jadi perbedaan yang saya langsung rasakan mengenai budaya yang di sana adalah bahwa wanita bisa menyembah Tuhan tapi mereka tidak diberikan posisi sebagai pemimpin. Lalu yang kedua adalah bahwa mereka lebih berorientasi pada event daripada kepada waktu. And then number 3, the concept of pastor and team is very different from my concept of pastor and team. Dan konsep pemikiran tentang gembala dan timnya juga itu beda dari apa yang saya miliki. Because of the British colonial influence, the senior pastor is, how would I describe it? Is the lord of the house and everyone's are subjects. Nah, jadi karena pengaruh kepemimpinan dari Inggris waktu itu yang pernah menjajah India, maka di gereja yang ada di India pemikirannya adalah bahwa gembala sidang tuh kayak tuan gitu, yang lainnya itu adalah semuanya mesti nurut gitu sama apa yang dilakukan gembala. Because in India at that point in time, many churches do not have assistant pastors. There are only one church pastor. Ya, pada waktu itu di sana di India tuh cuma ada satu gembala sidang dan mereka nggak punya asisten gembala. Cuma ada satu gembala sidang dan yang lainnya tuh ada di bawah semuanya. But Pastor Mohan had 5 other pastors serving him. Nah, beda dengan Pastor David Mohan, dia punya 5 orang gembala lainnya yang juga membantu dalam pelayanan. But the 5 pastors are basically serving what he wants to do. Nah, cuma pada dasarnya 5 orang gembala ini juga cuman ngelakuin apa yang diperintahkan aja. So it is not a team ministry, it is just multiple staff ministry. Ya, waktu itu sebenarnya jadi kejadiannya bukannya kepemimpinan ganda, tetapi lebih kepada kepemimpinan yang dilakukan oleh satu orang dan dilakukan oleh banyak orang gitu. Then I also observe the congregation. Dan saya juga kemudian perhatikan jemaat yang ada di sana. I observe that it was a congregation with deep spirituality because people love to pray. Ya, itu saya perhatikan bahwa jemaat di sana tuh orang-orang yang punya kerohanian yang cukup dalam karena mereka suka banget berdoa. Reminds me of all the Assemblies of God senior pastors in Central Java that I went to. At 5 o'clock every morning they will have a prayer meeting. Ya, itu bikin saya ingat bahwa dulu waktu saya ke Jawa Tengah pun saya ingat gembala-gembala sidang di sana luar biasa dengan roh doanya karena jam 5 pagi aja udah datang ke pertemuan doa. Are you still doing it? Masih dilakukan hal itu Bapak Ibu? Huh? Yes? Iya. Oh, thank you Jesus. I can't wake up at 5. Saya sendiri nggak bisa bangun jam 5. So I observe it's a spiritual congregation. Highly spiritual congregation. Jadi kalau saya lihat di sana itu memang jemaatnya tuh rohani banget gitu. Yeah, so those are some of my observations. Dan itu adalah pengamatan saya. Yeah. So what do I do from that point on? Number 1, I had to re-educate Pastor Mohan with regards to women in ministry. Jadi apa yang saya lakukan pada waktu itu adalah saya harus memberikan pendidikan ulang kepada Pastor Mohan mengenai kepemimpinan wanita. Because if the church is
3/4 woman and only 25% male, very few men will come up to become leaders. Ya, karena kalau dari seluruh sidang jemaat 75%-nya itu perempuan dan 25%-nya laki-laki, itu sangat sedikit kemungkinannya bahwa yang akan muncul menjadi pemimpin itu laki-laki. I mean, most of us are men here. We have to understand, men are extremely lazy and don't want to take up leadership. Ya, karena sebagian besar di sini ada laki-laki, jadi mungkin bapak-bapak lebih bisa mengerti bahwa yang saya maksudkan adalah pria tuh suka lebih malas untuk membangkitkan pemimpin baru. And so, if you don't involve the men who are lazy and don't want to take up leadership, and you don't give the leadership to the woman, then the church has got no leadership. Ya, jadi kalau saudara nggak bisa kasih kepemimpinan pada pria-pria yang nggak mau ambil posisi sebagai pemimpin, sementara wanita juga nggak bisa jadi pemimpin, nanti saudara nggak punya pemimpin di gereja. God gives us 2 legs. Tuhan memberikan kita 2 kaki. But if you don't want to walk with 1 leg, then you are doing this. Nah, tapi kalau cuma 1 kaki, nah kayak gitu tuh jalannya. So I rather give the woman the leadership so I can walk. Ya, jadi saya lebih memilih untuk memberikan posisi kepada wanita untuk menjadi pemimpin sehingga saya bisa berjalan dengan 2 kaki ini. That was a cultural shift in Pastor Mohan's theology and in his mind. Dan itu perubahan pemikiran yang terjadi dalam kepemimpinannya Pastor Mohan. So we thank God for a man who had great conviction and courage to go against the culture of his day. Ya, saya bersyukur terhadap pria-pria yang punya pemikiran yang maju terhadap pelayanan. In order to help him, we talk about the kingdom of God culture. Dan untuk menolong dia, maka kita bicara tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Because the kingdom of God culture is not a Singapore culture, American culture, Indonesian culture, or Indian culture. But the kingdom of God culture is that all of us are equal. Ya, All of us have a gift. Karena nilai-nilai kerajaan Allah itu bukan nilai-nilai yang berlaku cuma di negara-negara tertentu, tapi ini nilai yang berlaku pada semua orang, bahwa semua orang memiliki karunia-Nya. So that's one of the things that I had to work with Pastor Mohan through, in order to bring change into his church. Dan itu adalah hal-hal yang terjadi yang saya lakukan bersama dengan Pastor Mohan. The other thing that we had to help him do was to get into administration and structure. Dan hal lain yang kami perlu lakukan adalah untuk menolong dia bisa lebih teratur dalam administrasi. Administration is extremely important for pastors. Ya, administrasi itu sangat-sangat penting untuk gembala. A lot of us hate administration. Banyak di antara kita nggak suka ya sama kerjaan administrasi. I hate administration. Saya juga nggak suka. You come to my office and you look at my table, you will not find. What you see is everything on my table. Ya, kalau saudara datang ke kantor saya, nanti saudara bisa lihat meja saya. My wife, when she comes to my office, cannot handle my table. Ya, di meja saya tuh semuanya berantakan di situ. Istri saya kalau datang ke kantor saya nggak bisa beres itu meja. Yeah. Because when my wife was working in the corporate world, her office is very clean, no? Oh, very clean. Ya, kalau istri saya dia kerja di perusahaan, mejanya bersih. My table is a mess. Ya, meja saya berantakan. Yeah. So she always tell my secretaries to pack my book, my paper, my file. Yeah. Ya, jadi istri saya selalu ingetin sekretaris saya untuk bisa rapihin tuh meja. So I hate administration. Semua. Jadi saya memang bukan orang yang suka dengan administrasi. But when I talk about administration, I'm not talking about your table. Tapi waktu saya bicara tentang administrasi, saya nggak lagi ngomongin tentang meja saudara. When I talk about administration, I'm talking about system. Apa yang saya bicarakan mengenai administrasi itu adalah sistem. You may be bad administratively, but you are still responsible for an administrative system to work in your church. Ya, saudara memang mungkin nggak terlalu suka dengan kerjaan administrasi, tapi saudara tetap bertanggung jawab terhadap administrasi yang ada di gereja. Yeah. So that was something that was a highlight to put into place for him, because with the administrative structure comes the concept of time. Ya, itulah yang kami lakukan di sana, karena dengan keteraturan administrasi maka konsep waktu pun lebih bisa nyampe sama mereka. I find it very strange in the church world and the corporate world. Ya, saya temukan ada hal yang aneh yang terjadi di dunia sekuler gitu katakanlah dengan dunia yang ada di gereja. Yeah, when I came in 1985 to the Assemblies of God Church, I was quite thrilled by the Assemblies of God Church. Ya, waktu saya datang tahun 85 saya
cukup terkesan gitu ya dengan apa yang terjadi. You know, what time is the evening service normally in Assemblies of God churches? About 6 p.m., right? They advertise 6 o'clock, but the people don't turn up at 6. Ya. Yeah, in the kampung area, for whatever reason. They come later. Ya, kalau kebaktian misalnya diadakan jam 6 gitu, biasanya orang-orang yang datang tuh nggak jam 6. Correct? Benar nggak? So why don't you advertise a later time for service? Ya, jadi kenapa nggak waktunya dimundurin aja? So I asked Pastor Mohan, I said, why? Ya, saya tanya sama Pastor Mohan, kenapa sih? He said, oh, you have to advertise an earlier time so that by the time they come, that will be the actual time. Jadi supaya Pastor Mohan bilang, oh supaya orangnya bisa datang pada waktu yang ditentukan, maka kita mesti majuin waktunya, katanya gitu. I said, this is very strange. Dan buat saya ini aneh nih. Because those same people who come to church also work somewhere, right? Ya karena orang yang datang ke gereja itu kan mereka kerja juga kan. They work in an office somewhere, right? Mereka kerja di kantor kan. Yes. Iya. I said, if they work in an office, if the office says 9 o'clock, they don't go there at 10. Ya karena kan kalau di tempat kerja kalau dibilang masuk kerja jam 9, mereka kan gak bisa masuk jam 10. Yeah. Ya. So I said, then how come when you advertise 6 o'clock, they don't come at 6, but they come at 6:30? Nah, jadi kenapa kalau kita misalnya umumin, oh kebaktiannya jam 6, tapi kemudian jemaat sendiri datangnya jam 6:30 gitu. Yeah. So I told him there cannot be this big difference between the corporate world and the church. Yeah. Dan saya bilang sama beliau, nggak bisa nih beda begini caranya apa yang terjadi di dunia perusahaan, dunia sekuler dengan yang ada di dalam gereja. So I told him he has to review this whole administrative system and structure. Jadi saya bilang ini mesti direview ulang, mesti diatur nih semua Now this is important. susunan ini. Dan ini penting. Because if you are a city church, Karena jika ada adalah gereja perkotaan, and I will use this church, I mean I don't know Pastor Arif and Bethlehem Church, I mean I just got to know him, but I would just venture to say this. ya jadi saya akan mengambil contoh gereja ini. Saya belum kenal lama sama Pastor Arif, jadi saya juga belum terlalu tahu tentang GSJ Bethlehem. If I'm pastoring this church, which is a city church, Jadi kalau saya mengembalakan gerejanya sebagai gereja perkotaan, I have professionals that will come to this church. saya akan punya orang-orang profesional yang datang ke gereja ini untuk And I'm sure there are beribadah. professionals that come to this church, right? Dan saya yakin itu yang terjadi di tempat ini. Doctors, lawyers, architects, engineers. Iya, ada dokter, ada pengacara, ada Accountant. arsitek, ada insinyur. And even if they are not coming, I want them to come, right? Dan bahkan kalau mereka belum datang, saya pasti mau mereka datang. So how I run church must fit the professionals' thinking as well. Ya, jadi bagaimana cara saya menjalankan gereja itu harus bisa masuk pada pemikiran orang-orang profesional. Yeah. I said to Pastor Mohan, if the professional come to church at 6 o'clock and you advertise 6 o'clock and he see nobody, he's wondering what's happening. Ya, jadi saya bilang sama Pastor Mohan, kalau Anda mau mengumumkan kebaktian itu jam 6, terus orang-orang profesional itu kan on time, datang mereka jam 6, terus ngeliat, nggak ada orang nih di sini, mereka bisa mulai mikir, ini ada apa nih gitu. Yeah. I said there's a problem. Itu akan jadi masalah, saya bilang. Yeah. So the church must review the way we do things. Jadi gereja harus mulai mereview ulang cara pemikiran kita. And so through that process there was change. Jadi melalui proses itulah terjadi perubahan. And then of course we put in the cell structure. Dan kemudian kita juga meletakkan atau memberikan struktur tentang sel. Because the cell structure is actually the leadership training arm for raising up workers in the church. Ya, karena sebenarnya sel itu adalah cara untuk kita bisa membangkitkan pemimpin-pemimpin juga dalam gereja. Yeah. Okay. Pengerja I dalam. hope I answered your question in brief. Saya harap itu Yeah. bisa menjawab pertanyaan. Yes. Ada yang mau nanya? All right. Oh, udah ada yang nulis Somebody has pertanyaan. to Ya. list. Iya. Anybody else you want to ask boldly? Ada yang lain yang mau nanya langsung? Yes. Ya, silakan. Second row. Terima kasih buat waktunya. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pengalaman dari Pastor Dominic mengelola tim dalam pelayanan? Karena tadi sempat disinggung ada perbedaan satu negara dengan negara yang lain tentang kepemimpinan itu. Ada yang kepemimpinan tunggal, tapi di staf di bawahnya melaksanakan apa yang diperintahkan.
bagaimana seharusnya kepemimpinan dalam gereja lokal itu? Apakah harus seperti itu atau yang bagaimana? Yang terbaik yang mungkin bisa kita aplikasikan di tempat kita sesuai dengan budaya kita juga. Terima kasih. Okay, is the question one whereby how do I foster teamwork? Ya, jadi Or is the I need to clarify that question. ya, jadi ini tentang bagaimana beliau bisa menetapkan kepemimpinan yang tim ya bersama ya, about the teamwork. Okay, this is important. It depends on your philosophy. Jadi yang penting itu adalah apa yang ada dalam pemikiran saudara. You can either be a church with multiple staff or a team ministry. I will define the difference. Ya, jadi saudara bisa aja memilih untuk bisa jadi gereja yang punya banyak staff atau punya gereja yang Team ministry. pelayanannya tuh tim gitu, Okay. bersama-sama. A multiple staff church operates this way. Jadi kalau gereja yang multiple staff, yang banyak staffnya itu beroperasi seperti ini. I am the senior pastor Saya gembala sidang and these are my workers. dan itu adalah pengerja-pengerja saya. And so let's assume Ya, jadi mari kita asumsikan aja. my women ministry, my Ini- children ministry, Bagian kaum wanita, bagian anak. my CE, my evangelism pastor, my cell pastor. So you have all these pastors. Ya, jadi ada beberapa gembala-gembala di sini. The multiple staff would work this way. You have your job description, you're just going to do it, report to me end of the month. Ya, jadi kalau yang multiple itu akan lakukan, kamu punya tugas masing-masing, punya job desk masing-masing, dan saudara nanti tinggal kerjakan, laporin ke saya tiap akhir bulan. At the end of the month, either they report corporately to sit together and report, or they give me an individual report. Jadi akhir bulan bisa aja mereka datang sama-sama lapor, atau bisa juga mereka datang ke saya sendiri-sendiri, tapi semuanya memberikan laporan. And my suspicion is many church operates this way. Dan kecurigaan saya banyak gereja beroperasi dengan cara seperti ini. A team ministry is different. Nah, pelayanan tim itu beda. While you have pastors overseeing each area, Walaupun Anda punya gembala-gembala di bidang-bidang yang berbeda, they recognize that she cannot do her ministry without all of this. nah, tapi dia menyadari bahwa apa yang dilakukan dalam pelayanan tuh nggak bisa dia lakukan sendirian, harus bersama-sama dengan yang lain. So for her to come up with a program for children's ministry, Ya, jadi untuk dia bisa ada satu program untuk program pelayanan anak-anak, she will go to the lady, the pastor overseeing the ladies and say, let's collaborate and do something together so that I can help minister to their children. ya, jadi kalau ini adalah gembala anak, maka gembala anak akan datang ke gembala kaum wanita untuk kemudian bilang, ayo kita kerja sama-sama, apa yang bisa kita lakukan dalam pelayanan gitu. Jadi bisa ada kerjasama di sana. The youth pastor will go up to the children pastor and say, in order for me to have good youth, let me give input to the children ministry Nah, so that I get the right kind of youth I want. ya, jadi gembala kaum muda juga akan datang sama gembala anak untuk kemudian bilang, oh saya pengen nantinya anak-anak kaum muda yang saya layani adalah yang seperti ini. Jadi saya mau kasih masukan dulu nih, anak-anak mesti diajar dengan cara yang seperti ini supaya nanti mereka jadi kaum muda yang saya harapkan bisa saya gembalakan gitu. So you see the difference between the two. Jadi So saudara lihat philosophically it's very different. Beda ya, secara filosofi itu berbeda banget. To do the first model is very easy. Untuk lakukan model yang pertama itu gampang. Because I'm the senior pastor, I tell you what to do, end of the month you report to me. Ya, karena saya gembala sidang, saya tunjuk kamu nih lakukan bagian kamu masing-masing, terus nanti akhir bulan lapor sama saya. But team ministry requires a lot of relationship, a lot of collaboration. Tapi pelayanan tim itu perlu untuk banyak sekali waktu untuk bersama-sama, untuk bisa saling bersinergi gitu. So how do I build a team ministry in Trinity? Jadi bagaimana saya bisa membangun pelayanan tim di Trinity?
And this where now you will understand what I said about last night. Nah, inilah yang saya kemarin malam sempat sebutkan. You have to play. Harus main. The team must play together. Timnya tuh harus bisa main sama-sama. They must play together. Mereka mesti main sama-sama. They must berdoa together. Ya, mesti berdoa sama-sama, They must eat together. makan sama-sama. We do a lot of things. I take my team on retreats. Ya, saya sering bawa tim saya untuk retreat bareng-bareng. First day of the retreat, we do nothing but play games, Nah, play di, ball. di retreat hari pertama tuh kami nggak ngapa-ngapain, cuma main bola aja. Yeah, we play until some lose their teeth. Ya, kami bakal main terus sampai seseorang ada yang kehilangan gigi. Yeah. Yes, if you come and ask them, they will show you. Some of them has lost teeth playing with me. Nanti kalau saudara ke sana nanti ada yang bisa cerita pengalamannya hilang gigi. Because, and that's the first day we play. Then after that, the second day, third day, it's a lot of meeting. Ya, jadi itu hari pertama banyakin main, hari kedua ketiga baru banyakin pertemuan, rapat. The children pastor stands up and present her program. Jadi pelayan anak penggembala anak akan berdiri untuk kemudian membagikan programnya. I don't say anything. Saya nggak ngomong apa-apa I dulu. look at them. Saya liatin yang lain. And they will start asking questions about this program. Nah, jadi mereka yang mesti nanya tentang And program. all of them will collectively share in this. So that this children's program is owned by all of them. Jadi karena masing-masing kemudian memberikan masukan kepada gembala anak, maka program yang ada di anak ini adalah merupakan program bersama, bukan cuma milik sendiri. Gitu. Because the children's ministry is important to all. Karena pelayanan anak itu penting buat semua. Yeah. So we play a lot. Jadi kami banyak main. It is incredible if I tell you all the things that we do. You will not believe, but Yeah. we play. Kalau saya ceritain tentang cara kami main, saudara banyak yang nggak akan percaya nanti. Previously was very different. Previously we wear long sleeve, wear tie, carry suitcase to church, Ya, office. dulunya tuh nggak gitu. Dulunya kami mesti pakai dasi gitu ya. Kami bawa koper gitu untuk ke kantor. So you can see I'm a very playful man. That's why we dress this way Iya. from the church. Saya orang yang sangat suka main, makanya lihat aja dari gaya berpakaiannya juga. So the key is really not play. The key is really relationship. Tapi kuncinya bukan tentang mainnya, tapi hubungan ya, membangun hubungan. Right. So relationship, to foster a strong team ministry, is about relationship. Number 2, it's about knowing each other gifts and strength. Nah itu jadi yang pertama itu harus bagaimana membangun hubungan satu sama lain, tapi yang kedua itu adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing. When they realize that the children's pastor is weak in a certain area, I will ask the rest, what is your strength that can be contributed into this program? Nah, jadi kalau gembala anak ini punya kelemahan di bidang tertentu, saya akan tanya sama yang lain, apa yang mereka bisa kontribusikan untuk bisa menguatkan si gembala anak ini? Because God has brought the team together, Karena Tuhan yang sudah menyatukan tim ini bersama-sama. right? Betul In kan? your church today, right now, your pastoral staff were brought there by God. Ya, karena saudara bisa lihat bahwa di gereja saudara masing-masing, staf pastoral saudara itu dibawa sama Tuhan untuk God bisa masuk called ke them. gereja saudara. God called them to their house. Tuhan yang panggil mereka untuk masuk ke dalam Like in gereja. this church, God has called a certain group of pastors into this house. Begitu juga dengan di gereja ini, beberapa orang sudah dipanggil untuk bisa masuk ke God dalam don't gereja make ini. mistake. Dan Tuhan enggak melakukan kesalahan. He knows what are the gift that this house needs. Tuhan tahu kebutuhan apa atau karunia apa yang dibutuhkan gereja ini. So those gifts are found in the pastors. Dan karunia itu ditemukan pada gembala-gembala yang ada, staf pastoral yang ada. The role as leader is to facilitate these gifts for the house. Dan tugas seorang pemimpin itu adalah untuk bisa memfasilitasi. So I need to therefore help them discover their gifts and then how they relate their gift in helping each other. Jadi saya perlu untuk bisa membantu mereka mengenali karunia-karunia mereka sehingga mereka bisa saling membantu satu dengan yang lain. Yeah. So number 1, relationship. Number 2 is really the utilization of spiritual gifts and talent to build the team. Ya, jadi yang pertama itu adalah mengenai hubungan satu dengan yang lain. Yang kedua itu adalah mengenai bagaimana saling memberikan keuntungan satu sama lain berkenaan dengan karunia dan talenta.
And then number 3, time. Yang ketiga, waktu. You must be prepared to invest time. Anda harus siap untuk menginvestasikan waktu. This is a slower process. Ini adalah proses yang lebih lambat. The multiple stuff is a faster process. Kalau yang multiple tadi lebih cepat. I give you each job assignment, you just do. Ya, Don't talk to each other, you just do. Ya. It's very fast. Ya, saya kasih tugas ke satu-satu, udah nggak usah ngobrol, udah kerjain aja. Itu cepat. But you want team ministry, it's very slow. There's a lot of talking, a lot of praying, a lot of playing, a lot of makaning together. It's very slow. Ya, karena kalau kerja tim itu memang lebih lambat karena mesti ada makan barengnya, mesti ada kerja barengnya. Yeah. So you must be prepared to invest time, sacrifice time. Jadi Anda harus siap untuk bisa memberikan waktu, mengorbankan waktu. But I tell you this, Tapi ini yang saya perlu beritahukan, it is stronger than the other. ini lebih kuat daripada yang multiple tadi. I have 65 pastors. Saya punya 65 staf pastoral, Yeah. 20 are bivocational. yang 20-nya itu They work kayak outside. They work in the corporate world. part time gitu, mereka kerja juga. But 45 of my staff, we are very, very close. Tapi 45 staf saya itu kami dekat sekali. Yeah. They will die for each other. Mereka mau mati satu sama lain gitu. Because today I can tell you, this team will die for each other. Dan hari ini saya bisa bilang sama saudara bahwa mereka rela mati untuk satu sama lain. If the children's pastor is sick, somebody will be prepared to assume the role. Ya, karena kalau satu misalnya gembala anaknya sakit, maka yang lain akan bersedia untuk mulai ambil alih gitu tugasnya. So that is the strength of team ministry. Dan itu adalah kekuatan dari pelayanan tim. And because of the strength of team ministry, you can rotate them. Nah, karena kuat, maka pelayanan ini memungkinkan adanya rotasi. If you come to Trinity right now, my worship pastor used to be my youth pastor. Ya, jadi kalau Anda datang ke gereja saya, maka yang sekarang jadi gembala pujian penyembahan saya itu tadinya dia adalah gembala kaum muda saya. Because they know each other's ministry so well, you can rotate them where the needs are for that season of time. Ya, karena mereka saling tahu satu sama lain tentang pelayanan masing-masing. Jadi mereka bisa dengan mudahnya dirotasi karena mereka udah saling tahu nih kerjaannya ngapain aja gitu. Okay? Alright, good question. Oke, ya, itu Yeah, pertanyaan you may yang want to read bagus. those letters. Ya, oke. More letters. What do you read the first one? Oke, ini yang pertama apa yang harus kita lakukan jika kita telah mengkomunikasikan satu pembaruan beberapa kali, tapi pemimpin lama tetap ingin bertahan di gaya yang lama. Jika benar-benar berubah, ia memilih jalan pisah. Changing several times, but the previous leader still want to hold on to the old style, and if we insist, he will choose to separate. All right. Okay. You want a diplomatic answer or you want the straight answer from me? Jadi Anda mau pertanyaan ini dijawab dengan cara yang diplomatis atau mau dengan cara yang sejujur-jujurnya? Straight answer. Because this question is a political question. Ya, karena ini pertanyaan politik nih. I'm glad I'm not running for the president of Indonesia. That's a tough one. Untung saya bukan calon presiden di Indonesia. Now, I guess the scenario is that the previous leader has already handed over, right? Ya, saya pikir ini mungkin maksudnya adalah kalau pemimpinnya itu udah berganti, betul nggak? There is a place of respecting the old, but there is also the conviction of the future. Ya, jadi memang kita harus menghormati orang yang lebih tua, yang sudah lebih lama berada di situ. Tetapi kita juga tetap harus memiliki peneguhan terhadap apa yang kita mau lakukan di masa depan. One of my advantage is that Pastor Daudi is a very honorable lady.
Dan keuntungan saya adalah bahwa Pastor Daudi itu adalah seorang wanita yang betul-betul luar biasa. That's why when I took over, I closed down some of the ministries that Kan- she was doing. Karena waktu saya mulai jadi gembala sidang di sana, maka saya menutup beberapa pelayanan yang tadinya dimulai oleh beliau. Take for instance, when Pastor Daudi was senior pastor, we had a kindergarten, a childcare. Oh, jadi waktu Pastor Daudi jadi gembala sidang, kami punya penitipan anak. I took over, first thing I did was kill the childcare. Dan waktu saya jadi gembala sidang, maka hal pertama yang saya lakukan adalah Second nutup thing, I killed itu. the bookstore. Lalu hal yang kedua, saya tutup toko buku. My point is, God didn't call me to run childcare center. God didn't call me to run bookstore. Yeah. God called me to run the church. Ya, karena buat saya tidak dipanggil untuk bisa menjalankan penitipan anak atau toko buku. Saya dipanggil untuk melayani gereja. So while I honor her, I honor the past. My conviction is for the future. Jadi sementara saya tetap menghargai beliau yang merupakan salah seorang tokoh yang bersejarah di gereja kami, tapi saya juga tetap punya peneguhan terhadap apa yang saya melakukan di masa depan. So the straight answer to you is, you better know what and where God is calling you to. Jadi jawaban yang langsung saya akan berikan adalah saudara harus tahu apa dan kemana Tuhan mau panggil saudara. Because if you don't know where God is leading you to, then you better hold on to the past. Ya, kalau saudara nggak tahu Tuhan lagi mau bawa saudara kemana, mendingan saudara pegangan dulu sama yang lama. But if you know God has called you to a certain place and to bring the church to a certain place, and that this is now part of the old season, then you must close the door on that chapter. Ya, jadi kalau saudara udah tahu nih Tuhan mau pimpin saudara kemana, ke satu tempat di depan sana, nah saudara mesti berani untuk tutup pintu. Itu adalah masa lalu, ini udah tutup buku. First of all, I'm an Asian. Ya, saya Just juga like you. orang Huh? Asia I'm an ya. Asian. Saya orang Asia sama kayak saudara I know semua. sometimes I sound very American, but I want you to know I'm very Asian. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang saya kedengaran pola pikirnya kayak orang Amerika, And I was tapi saya saying juga orang Asia. Sometimes we honor our elder until they become God in our life. Ya, karena saya orang Asia, saya tahu bahwa kadang-kadang kita menghargai pemimpin lama kita itu sampai-sampai mereka udah jadi kayak Tuhan buat kita. If Pastor Daudi is sitting here, I will still make this statement. Dan kalau Pastor Trust Daudi duduk di sini, saya akan tetap buat pernyataan yang sama. I will honor her, but she's not God. Saya akan tetap menghargai, menghormati beliau, tapi dia bukan Tuhan. My first conviction and loyalty is to God for the direction He's leading Trinity, because I'm now the leader. Dan peneguhan pertama buat saya adalah dari Tuhan, karena beliaulah yang menunjuk saya untuk bisa menggembalakan Trinity. So if I've been communicating, I know the direction I've been communicating, and she don't like it, and she say, if you continue, I will leave. I will say, okay, then adios. Yeah. Saudara ngerti ya? Jadi kalau sampai saya tahu Tuhan mau pimpin saya kemana, saya udah komunikasikan, kemudian beliau bilang, saya nggak suka cara kamu, kalau kamu tetap lanjutin, saya mau keluar dari sini, saya akan bilang, oh ya udah, selamat jalan. So that's a straight answer. Dan itu jawaban yang jujurnya. But we need to honor our elders. Kita tetap perlu menghargai orang-orang tetua kita. We need to honor them. Kita perlu menghargai mereka, menghormati mereka. But we must submit to the direction of God. Tapi kita harus tetap berada dalam pimpinan Tuhan. Because if you are the appointed leader, Karena kalau Anda adalah pemimpin yang ditunjuk, then you have the responsibility. Anda memiliki tanggung jawab itu. Your responsibility is to the church, the people. Dan tanggung jawab kita adalah terhadap gereja Tuhan, terhadap orang-orang jemaat yang ada di Because sana. Jesus died for the church. Karena Yesus mati bagi gerejanya. So you are responsible to the church. Jadi kita semua, Anda semua harus bertanggung jawab terhadap gereja. So if I don't know the direction, I will talk with her. Kalau saya masih belum tahu arah mana yang saya harus jalani, saya akan bicara dengan beliau. Because she's the previous leader. Karena beliau adalah pemimpin yang terdahulu. She's got wisdom. Dia punya kebijaksanaan. But if I know where I'm going, Tapi kalau saya tahu saya mau pergi kemana, I will tell her, I'm going to go this way. saya akan bilang, saya mau pergi ke sini nih. Yeah. Like 9 months ago, Ya kayak 9 bulan yang lalu, almost a year ago, I went to her. ya kayak hampir setahun yang lalu lah kurang lebih Now saya we've been pergi. doing sales for many years. Saya menghadap beliau dan kami udah lakukan sales People bertahun-tahun. think about Trinity is sales. Kalau Anda berpikir tentang Trinity, maka yang terlintas adalah tentang cell group gitu. I said to her last year, Saya bilang pada beliau about this time, tahun lalu,
And I said to her, Pastor Daudi, I'm going to shut the cell down in July. Saya bilang sama beliau begini, Pastor Daudi, saya mau tutup sel bulan Juli. She looked at me, are you sure? I said, yes. We're going to shut it down in July, all the way to December. No cell. They come to church every Friday night, listen to me preach. Ya, jadi saya bilang ke Pastor Daudi, saya akan tutup sel bulan Juli dan sampai bulan Desember mereka akan tetap datang ke gereja hari Jumat untuk dengerin saya khotbah. Yeah. So we talk about it, and she said, yes, this is God. Dan kami bicarakan hal ini sampai kemudian beliau bilang, ya ini dari Tuhan. Because even if she said no, and I know this is God, I'll tell her, it's going to happen. Ya, karena kalau saya tahu ini dari Tuhan, walaupun mungkin beliau bilang enggak, saya akan tetap bilang ini akan terjadi. And for 6 months, God visited our Friday night meetings with miracles, signs and wonders. I mean, we had major manifestation. People walking out of wheelchair. Nobody pray. They just walk out of wheelchair. Ya, karena apa yang terjadi pada waktu itu benar-benar Tuhan lawat dengan luar biasa. Jadi waktu orang-orang datang untuk ke ibadah yang di hari Jumat itu, orang-orang melihat banyak mujizat terjadi. Bahkan tanpa didoakan pun orang yang tadinya datang dengan kursi roda itu bisa Because if you are mendapatkan mujizat. obedient to the future, God will bless you. Karena kalau kita mentaati apa yang akan terjadi di masa depan yang Tuhan sudah siapkan buat kita, Tuhan akan berkati kita. How many church can say at 9 o'clock every Friday night, people are closing $2 to $5 million deals on their handphone? Ya, karena kan sebenarnya orang mereka bisa pada Jumat malam gitu, orang kan masih bisa lakukan bisnis gitu dengan handphone mereka. Yeah. Every Friday night, people have their contracts signed on handphone. While ya. they're worshiping God, their phone rings, they look at their phone. Oh, hallelujah, contract signed, $5 million. Jadi waktu selama kebaktian-kebaktian berlangsung yang Jumat malam itu, maka jemaat-jemaat kami ada beberapa yang mengalami bagaimana ada kontrak-kontrak yang disepakati melalui cellphone mereka. Sementara mereka beribadah sama Tuhan, waktu mereka kemudian lihat cellphone-nya, wah ini terjadi gitu, ada kontrak yang disetujui gitu. I can tell you for a fact that last 7 months, a lot of people became very rich. Ya, bahkan saya bisa katakan sama saudara bahwa beberapa bulan ini ada banyak orang yang kaya mendadak. The last 7 months, there were a lot of people healed from terminal 4 stage cancer. Ya, bahkan selama 7 bulan yang terakhir ini, maka ada orang-orang juga yang disembuhkan dari sakit mereka, kanker mereka. Because we followed God into the future. Itu karena kami mengikuti Tuhan sampai ke masa And depan. my responsibility is for the church into the future. Dan itu adalah tanggung jawab saya untuk membawa gereja kepada masa depan. Okay, I hope I answer your question. If I ruffle you, I'm sorry. It's okay, you just have to bear with me for tomorrow and then we won't see each other. Ya, saya harap itu bisa memuaskan saudara. Kalau mungkin saudara agak-agak kurang suka dengan ini, saya harap saudara masih bisa bertahan sampai besok. That's the first question. Yang kedua, hal-hal apa yang pernah dialami secara efek negatif dari perubahan-perubahan yang Anda kerjakan, bagaimana Anda memberi solusi terhadap efek negatif tersebut? Okay. Changes is a two-edged sword. Ya, perubahan itu seperti pedang bermata dua. You execute the change well, very positive. Ya, kalau saudara lakukan perubahan itu dengan baik, maka hal yang terjadi adalah positif. You execute the change badly, it will be disastrous. Tapi kalau saudara lakukan perubahan ini dengan cara yang salah, maka ini akan bisa jadi musibah, bencana. We don't have a lot of time to teach on being a change agent and the process of change. Ya, kita nggak punya cukup waktu untuk bisa menjadi agen perubahan atau bagaimana membicarakan tentang perubahan itu sendiri. It will require me 12 hours to teach you on change, Ya, on change management. It's a change management system. Tentang memanage satu perubahan itu saya butuh sekitar 12 jam untuk bisa diajarkan kepada saudara. I just want to, let me just make a couple of statements here. And in the change management, please over-communicate than under-communicate. Ya, jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah saudara harus lebih menekankan pada komunikasi. Number 2, as you're making change, be very sure of where you're going. Dan hal yang kedua adalah saudara harus tahu kemana saudara mau melangkah dalam perubahan ini. And then as you're making change, consider structure and processes.
Dan untuk hal yang ketiga, saudara harus mempertimbangkan struktural dan proses yang terjadi. And finally, you must take into account the people that are involved in this change process. Dan yang keempat, saudara juga mesti mempertimbangkan orang-orang yang terlibat terhadap perubahan itu sendiri. Remember, 87% of the people hate change. Ingat, 87 orang tuh nggak suka, 83 orang nggak suka perubahan. So those people who are involved and impacted by the change process, they are the ones you must over-communicate. They are the ones that you must build the strongest relationship with, and they are the ones that must truly trust you in this change process. Jadi orang-orang seperti inilah yang saudara harus bisa lebih banyak untuk bisa komunikasi. Sehingga mereka bisa lebih percaya sama saudara, mereka bisa lebih mau terlibat bersama-sama dengan saudara dalam perubahan yang terjadi. So if you don't do it correctly, it will be extremely negative. Kalau dengan cara yang salah, memang ini bisa jadi sangat negatif. I had a friend who implemented the cell system into his church. Trinity's model. Ya, saya punya teman yang mereka berusaha untuk menerapkan sel di gereja mereka seperti He's a Trinity. 400-man church. Dia gereja dengan 400 orang. In 6 months, he went down to 120 people. Dalam 6 bulan gerejanya berubah dari 400 orang jadi 160-an orang saja. Because all of them left and started another church down the road from his church. Ya, karena orang-orang yang nggak setuju sama dia tuh keluar dari gereja, bikin gereja baru. He believed in a cell structure, just that he did not implement the change process. Ya, dia percaya pentingnya atau baiknya satu gereja dengan sales, yang gereja sel, tapi dia tidak menerapkan dengan cara yang tepat. Now, having said that, some of you say, so dangerous, then I better not change. Ya, tapi jangan berarti kalau udah dibilangin begini, wah kalau gitu bahaya banget ya udah mendingan gak usah berubah aja. Nggak begitu juga. If you don't change, you will also die. Karena kalau saudara nggak berubah, saudara juga akan tetap mati, Because mengalami the kematian. world is passing you by. Karena dunia akan melewati saudara. If you don't change, other churches are moving by. Karena kalau saudara nggak berubah, gereja lain yang akan ngelewatin saudara. And if you don't change, your people are moving from your church to their church. Karena kalau saudara nggak berubah, maka jemaat saudara pun akan keluar dari gereja saudara ngikutin gereja yang lain itu. So you have to change. Jadi apapun yang terjadi saudara Got no mesti berubah. choice. Nggak ada pilihan. It's just how you should do it. Cuma bagaimana caranya supaya perubahan itu terjadi. Okay? Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan jika sebuah perubahan selalu dihubungkan dengan budget dan uang. Kalau perubahan takut keuangan tidak tercukupi, nanti malah menjadi kemunduran. Okay, this question presupposes that change has to do with money, is it? Ya, jadi perubahan itu seolah-olah selalu disangkutkan dengan uang ya, dengan budget. I don't fully understand this question. Maybe the person who wrote this can give a little bit more clarification. Ya, saya kurang jelas nih arah pertanyaannya kemana. Mungkin orang yang nulisnya bisa lebih kasih penjelasan. Yeah, because what is saying? Oh, okay. All right. Atau begini. Whenever you want to make change, remember it has to do with vision, right? Ya, ingat kalau mau berubah, saudara mesti punya visinya dulu. Which means the vision of God has to be very clear. Jadi visi dari Tuhan tuh saudara mesti dapatkan dengan jelas dulu. Now, when I'm talking about change, I'm speaking to senior pastors, all right? So it's very important. Senior pastor, if you are going to make changes to your church direction, you better know it is God. Ya, jadi ini saya tekankan buat gembala-gembala sidang yang ada di sini, kalau mau membuat satu perubahan, yakinkan diri saudara bahwa ini betul-betul dari Tuhan. And if God is leading you into the vision, God will provide for the vision. Dan kalau Tuhan yang memimpin saudara kepada visi itu, maka Tuhan yang akan menyediakan. Now I want to repeat that. If God is leading you into the vision, God will provide for the vision.
Saya tekankan lagi, kalau Tuhan yang membawa saudara untuk memiliki visi ini, maka Tuhan yang akan menyediakan apa yang dibutuhkan. Let me illustrate this way. Jadi saya mau ilustrasikan dengan cara ini. First of all, Trinity is not a church full of millionaires. Ya, jadi pertama-tama Trinity itu bukan gereja yang penuh dengan orang-orang kaya. It is a church made of ordinary men and women. Gereja kami terdiri dari orang-orang yang biasa, pria Trust wanita yang biasa. Percaya deh. I have a few millionaires in the church, that's about it. Ya ada beberapa memang, tapi nggak banyak. But I don't go and talk to the millionaires. Tapi saya juga nggak kemudian ngomong sama orang-orang kaya ini. In fact, I don't associate with them. Saya bahkan nggak terlalu dekat sama mereka. I'm different from a lot of the pastors. You know, some of the pastors in Singapore will call these millionaires together, have lunch together, talk about church program and collect money from them. I don't do any of that. Ya, saya rada beda nih sama gembala-gembala sidang yang lain yang di Singapura sana. Mereka kadang-kadang bikin pertemuan khusus sama orang-orang kaya, bikin makan bareng gitu, terus kemudian ngumpulin duit. Kalau saya kagak, saya nggak seperti itu. I have the millionaires asking me out for makan, want to send me on a cruise with them, bring me to Jerusalem, play golf together. I have said no. Ya bahkan sama beberapa orang kaya yang pernah ngajakin saya makan bareng, ada yang ngajakin saya untuk berlayar bareng, ada yang ngajakin saya untuk pergi ke Yerusalem segala macam. Saya bahkan berani bilang sama mereka enggak. So Trinity, very few millionaires, but majority ordinary people. Jadi di Trinity itu ada beberapa orang kaya, tetapi kebanyakan adalah orang-orang biasa. Now let me maybe find out, how many of you have been to our new facilities in Singapore? Ada berapa di antara saudara yang udah pernah datang ke gedung baru kami di Singapura? Paya Lebar. How many of you been to Paya Lebar? Di Paya Lebar. Ada yang udah pernah datang ke Paya Lebar? Okay, only a few of them. Ya ada beberapa. It is 3.5 acres of property. Itu ada 3,5 hektar. Acres. Just below 1 hectare. Oh ya, jadi itu di bawah 1 hektar. Okay. In Singapore, land is very expensive. Karena tanah di Singapura tuh mahal banget. That 1 hectare costs us 20 million. Okay, costs us 18 million American dollars. Jadi kalau 1 hektar itu 18 juta dolar Amerika. It's a lot of money. Banyak banget duitnya itu ya. We took a bank loan and we paid off in 5 years. Kami ambil pinjaman ke bank dan kami bisa selesaikan itu dalam 5 tahun. You know how we paid off? People sold their home, downgrade to a smaller house, give the money to church. Dan saudara tahu gimana kami cara dapetin uangnya? Orang-orang jual rumah mereka, pindah ke rumah yang lebih kecil, sisa uangnya diberikan kepada gereja. So we bought the land, 18 mil, we paid in 5 years. Dan kami beli tanah itu 18 juta dolar Amerika dan kami bisa selesaikan dalam 5 tahun. The problem is that piece of land is a recreational center. Yang jadi masalah, tanah itu adalah tanah untuk pusat rekreasi. Swimming pool, squash court, tennis court, football field, Nah, jadi badminton hall. tempat olahraga ya, ada kolam renang, ada badminton, tempat badminton segala macam. I had to tear everything down and build. Saya mesti ancurin dulu semuanya untuk kemudian bisa dibangun. It cost me 80 million Singapore dollars. Itu saya mesti habiskan uang 80 juta Singapura Which dolar. is about 70 million American. Kurang lebih 70 juta dolar Amerika. Yeah. Where God leads that vision, the supply of God is there. Tapi waktu Tuhan yang memimpin kepada visi itu, Tuhan yang menyediakan. I stood up among all of the leaders. Saya berdiri di antara para pemimpin. We had 1,000 leaders there. Kami punya 1.000 pemimpin. I said to them, Saya bilang sama mereka, I'm young. I don't want to waste my entire life fundraising until I grow old. ya saya bilang saya masih muda, tapi saya nggak mau sampai tua aku ngumpulin dana terus nih. I want to pay off in 5 years. Saya mau selesaikan ini dalam waktu 5 tahun. And we are going to pray, we pay off in 5 years. Dan kita akan doakan ini supaya kita bisa selesaikan pembayaran dalam 5 tahun. Because God's leading us. Karena Tuhan yang memimpin kita. After I finish, my treasurer come to me. This is on my board. My church board treasurer comes to me. Jadi setelah itu bendahara gereja datang sama saya.
17 million 5 years. Terus dia bilang, 17 juta 5 tahun. 70 million cannot be 5 years. Ya, terus dia bilang 70 juta maksudnya. Mana mungkin dalam 5 tahun? It will be many more years. Kayaknya bakalan lebih lagi dari 5 tahun. I said to him, Raymond, you must have faith because God is in this. Tapi saya bilang sama dia, namanya Raymond, kamu mesti punya iman. Karena Tuhan yang saat ini sedang bekerja. I said, Raymond, you are the treasurer. You just count the money and let me spend it. Jadi saya bilang, Raymond, kamu kan bendaharanya. Kamu cuman hitung aja duitnya, saya yang ngabisin. I said, you must believe. Saya bilang, kamu mesti percaya, beriman. Is God in the vision? Kalau Tuhan yang berikan visi itu, He said, yes. maka dia bilang, iya I said- itu Tuhan yang kasih I said, visi. then God will provide. Maka Tuhan yang akan sediain. We paid off in 4+ years, $70 million. Dan kami bisa selesaikan itu 70 juta dolar itu dalam waktu 4 tahun lebih. Yes. So, I never talk about money. Jadi saya nggak pernah ngomong tentang uang. If God is in the vision, the supply is there. Kalau Tuhan yang saat itu sedang menyediakan, yang memanggil memberikan visi, maka Tuhan yang menyediakan. That's why I keep saying, make sure the vision is God. Jadi yang saya perlu tekankan sekali lagi, pastikan bahwa visi itu dari Tuhan. You must be very convicted that God is leading you in this vision. Saudara mesti betul-betul yakin dan diteguhkan bahwa itu betul-betul dari Tuhan. Then you will grow. Maka saudara akan berkembang. Some of you want to know the secret for growing. Beberapa di From antara 3,000 saudara, to 8,000, how you do that? mungkin saudara pengen tahu rahasia perkembangannya itu gimana dari 3.000 jadi 8.000. You know my answer? Go ask God. Ya, jawaban saya, nanya Tuhan aja. Don't come ask me. Jangan tanya saya. I mean, I can give you some of the processes, Ya, saya mungkin bisa kasih tahu saudara proses-prosesnya. but you better ask Him first. Tapi sebelumnya tanya Tuhan dulu. Because growth is a spiritual thing. Karena perkembangan itu adalah suatu hal yang sangat rohani. And the spiritual thing belongs to the spiritual God, the supernatural God. Dan hal-hal yang rohani itu asalnya dari Tuhan. Yeah. People ask me, how do you grow Trinity? I say, ask God. Very simple. I just follow what He tell me. Ya kalau orang nanya ke saya gimana sih cara bisa bikin Trinity berkembang, saya cuma bilang tanya aja sama Tuhan. Tuhan yang ngajarin saya. Sure, I have a strong team. Ya memang saya punya tim yang kuat. Betul. Sure, I have an administrative ability. Betul, saya juga punya kemampuan administrasi. Sure, I have natural leadership. Betul, saya juga punya kepemimpinan yang secara alami saya miliki. Of course, I'm a great preacher. That's about it. Ya The rest oke. of it, I follow Him. Ya saya mungkin pembicara yang baik juga, tapi sisanya itu saya ngikutin Tuhan aja. So, you know, sometimes I'm very worried about all these church growth specialists. Ya kadang-kadang saya malah jadi khawatir ya dibilang dilabelin sebagai orang yang ahli perkembangan gereja. I tell you honestly, Tapi secara jujur, go see Him, make sure He's in your vision. temuilah Tuhan dan pastikan bahwa beliau atau Tuhanlah yang ada dalam visi saudara. Make sure God is in the vision with you. Pastikan bahwa visi itu dari Tuhan. Because where God is, that's where the money is. Karena di mana Tuhan ada, uangnya juga akan ada. Matthew 6:33. Matius 6:33. Matthew chapter 6 verse 33. Matius 6 ayat 33. Seek ye first the kingdom of God and Carilah His dahulu righteousness. kerajaan Allah dan kebenarannya. And all these things shall be added. Dan semuanya akan ditambahkan. Don't do the providing. Jangan jadi orang yang menyediakan. Do the seeking. Cari dulu kerajaan Allah. Are you hearing me? Anda dengar The ya? problem with us pastors, we are trying to do the providing. Ya kadang-kadang yang jadi masalah tuh sebagai gembala kita We're coba always untuk looking at the money and we're mencukupi. trying to provide. Hello, do the seeking. Jangan pusing dengan, aduh saya mesti cari uang gimana nih cara untuk melaksanakan ini. Enggak, jangan itu. Carilah dahulu kerajaan Allah. So I'm very simple. I just do the seeking. I seek Him. His problem, He does the providing. Ya, jadi yang saya lakukan, saya mencari Dia dan Dia yang menyediakan. So this is a good sermon for you this weekend. Jadi ini adalah You khotbah can go yang baik. preach it. Buat saudara bisa khotbahin nanti hari Minggu ya. Oke, that's it.
Oke, yang kedua, bagaimana caranya mengatasi kejenuhan rohani khususnya di kalangan kaum muda. Waktu pertama kali lahir baru, semangat menggebu-gebu, semakin lama mereka bisa bosan, bahkan tidak mau ke gereja dengan alasan membosankan. Okay, this is an interesting question. Ya, ini pertanyaan yang menarik. I have been visiting Assemblies of God churches. Saya udah mengunjungi banyak gereja sidang jemaat Allah. A little bit about my background. Sedikit tentang masa lalu saya. I got saved on June 9, 1980 and went to an Assemblies of God church. Jadi waktu saya pertama kali diselamatkan tahun 80 itu Juni, saya pergi ke gereja sidang jemaat Allah. Unlike Pastor Arif, he's born into Assemblies of God. Ya beda ya sama Pastor Arif. Kalau Pastor Arif itu lahirnya aja di gereja sidang jemaat Allah. I'm not. Saya enggak. I was born a Catholic. Saya lahir tuh Katolik. Then I got saved in 1980, went to an Assemblies of God church. Kemudian waktu saya diselamatkan tahun 80, saya pergi ke gereja sidang jemaat Allah. Then 1985, I came into the ministry. Baru tahun 85 saya masuk ke pelayanan. My first ministry was to the Assemblies of God churches in Central Java. Jadi pelayanan pertama saya seperti tadi saya bilang di Jawa Tengah. Then I told you I became like an evangelist. Baru kemudian saya menjadi evangelis atau penginjil. All of my friends in the ministry, majority of my friends in the ministry, Mayoritas teman pelayanan saya are non-Assemblies of God. itu bukan dari sidang jemaat Allah. Yeah. They are all the word of faith, prosperity preachers. These are all the people I mix with. Ya, jadi saya bergaulnya tuh dengan orang-orang dari denominasi yang berbeda. So it's only in this last 4 years I became very Assemblies of God. Jadi kurang lebih baru sekitar 4 tahun terakhir saya mulai jadi GSJ banget. Yeah. Because 4 years ago, they elected me to become the superintendent of Singapore. Jadi karena 4 tahun lalu saya dipilih jadi ketua BPP, maka saya jadi GSJ banget sekarang ini. And then 3 years ago, they elected me to the World Assemblies of God General Council. Ya, jadi begitu juga saya kemudian 3 tahun lalu juga terpilih di Asia Pasifik. Jadi ya. And then 2 years ago, they elected me to be the Asia Pacific superintendent. 3 tahun lalu saya terpilih juga untuk kepengurusan dunia, baru 2 tahun lalu saya di Asia Pasifik kepilih untuk So my GSJ. experience with the Assemblies of God in this last 4 years, Jadi pengalaman saya dalam 4 tahun terakhir ini di GSJA, visiting the churches in Singapore, mengunjungi gereja-gereja yang ada di Singapura, visited some of the churches in Malaysia, mengunjungi beberapa gereja di Malaysia, visited some of the churches in Thailand di Thailand, and Vietnam. Vietnam. Haven't visited the churches here, so I wouldn't know. Belum di Indonesia, belum banyak yang saya kunjungi, jadi belum I found one thing. Saya temukan satu hal. The Assemblies of God has got good worship. Iya, jadi gereja sidang jemaat Allah tuh penyembahannya luar biasa. With great worship, great presence of God. Kita bisa benar-benar merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. But I have problem with the preachers. Tapi saya punya masalah terhadap para pengkhotbahnya. They preach good theology, Teologinya bagus, but I cannot connect with their theology. tapi saya nggak bisa merasakan hubungan dengan teologinya mereka. And so I started asking myself, Jadi saya mulai bertanya terhadap diri and saya I think sendiri. it's in the Bible school. Dan saya mulai rasakan ini di sekolah But I kita. also think it's because of the church background. Saya pikir ini mungkin pengaruh dari sekolah kitab atau mungkin juga dari latar belakang gereja. We expound the theology, but we don't make it relevant to the life of the individual. Ya, jadi kita mungkin mendalami teologinya, tetapi kita nggak memikirkan atau melihat relevansinya dalam kehidupan. We are not able to speak about the economic system nor the economy that people are living with. Ya, kita nggak bisa ngomongin tentang hal-hal atau tentang perekonomian mungkin, tentang bagaimana apa cara orang-orang itu hidup. We know people are suffering, but the word of God is not able to connect into where they are. Ya, kita bisa tahu orang-orang lagi menderita, tapi firman Tuhan tuh nggak bisa terkoneksi dengan mereka. So this is a Singapore problem. Dan ini masalah ya di Singapura. I'm not sure about the context here, but in Singapore, they preach good word. It's a very solid word of God. Jadi ini yang terjadi di Singapura, saya nggak tahu kalau di sini, tapi yang mereka khotbahkan tuh
firman Tuhan yang luar biasa, yang kuat banget. So the businessman sitting there hears the firman, but he's not able to apply it into his life. Ya, jadi kalau ada pengusaha duduk situ, dia bisa dengar tentang firman, tapi dia nggak tahu gimana cara menerapkannya dalam hidup You dia. see, the word of God is not made relevant. That's what I'm trying to say. Jadi firman Tuhan itu nggak dibuat sepertinya tuh bisa relevan dengan hidup mereka gitu. Yeah. So that's one issue. Dan itu hal yang pertama. Second issue is this. Hal yang kedua itu ini, We must understand that the message is secret, but the medium is not sacred. ya kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu mungkin adalah satu rahasia, tetapi firman Tuhan ini sebenarnya bukan juga rahasia medianya. Gitu. Let me say that again. The message must be kept sacred. Maaf, maksudnya adalah bahwa firman itu adalah harus di kudus, dalam keadaan kudus. Kita harus hormati ini sebagai satu hal yang kudus. You cannot add to the word of God nor subtract from the word of God. That's the word of God. Jadi nggak bisa juga firman Tuhan ini kita tambah-tambahin atau kurang-kurangin sendiri. But how you deliver the word of God is not secret. Tapi bagaimana cara kita menyampaikannya itu bukan hal yang kudus. Dalam So akan dijelaskan. sometimes we may have to change the way we deliver the word of God. Jadi kadang-kadang kita mungkin perlu untuk mengubah cara kita menyampaikan firman Tuhan. For instance, can I use this example? And I know you will think I'm a very unspiritual person. Ya, kalau saya kasih contoh ini, saudara mungkin pikir nih nggak rohani banget nih orang gitu. But I don't care, really. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Yeah. I am not religious, I'm spiritual. That's two different things. Saya bukan orang yang agamawi, tapi saya orang yang rohani. Dua hal yang berbeda. I showed a 5 minutes clipping of Finding Nemo. Yeah. I showed a 5 minutes clipping of a movie in church. Ya, jadi saya udah pernah tunjukin potongan klip tentang sebuah film Finding Nemo. Finding Nemo. Ya, Finding Nemo. Tahu ya film ikan itu yang terpisah dari bapaknya hilang itu? It's a cartoon. Ya, film kartun. Yes, I watch movie. Yeah. Alright, so Saya nonton film loh. the clipping shows the father going through the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, going through all kinds of danger to look for his son. Ya, film ini kan nunjukin bagaimana bapaknya si ikan, bapaknya si Nemo itu melintasi berbagai macam bahaya untuk kemudian bisa menemukan anaknya. And then after the short clipping, I stop. Tapi kemudian setelah klip yang singkat itu saya berhenti. Then I preach about how God is searching for you. Dan kemudian saya khotbahin bagaimana Tuhan juga mencari Anda semua. Can it be done? Bisakah itu dilakukan? Ya. So that's why you call it illustrative sermon. Dan itu adalah yang disebut dengan kebaktian dengan ilustrasi gitu ya. So Khotbah dengan ilustrasi. what I'm talking about is, number one, the message must be made relevant. But number two, sometimes it's our delivery. It's very important that we deliver so that people are able to receive. Jadi memang firman Tuhan harus disampaikan, tapi yang penting itu bagaimana caranya supaya orang juga menerima gitu, bisa menerima dan relevan dengan hidup mereka. Therefore, it impinges on you and I as preachers of the word of God to grow in the artful delivery of the word of God. Dan karena itu kita memang harus bisa lebih menyesuaikan bagaimana firman Tuhan itu kita pahami sehingga bisa disampaikan. You understand what I'm saying? Anda bisa mengerti apa yang saya sampaikan? We must grow Kita mesti bertumbuh so that juga. they can grow. Waktu kita bertumbuh, maka mereka juga bisa bertumbuh. We must change so they can be transformed. Kita harus bisa diubahkan sehingga mereka bisa mengalami transformasi. Amen? Amin. All right, very quickly. Bagaimana caranya untuk I think this is the menghadapi? last question. Ya, ini mesti yang terakhir nih ya. I have. Masih ada beberapa lagi. Bagaimana caranya untuk menghadapi orang-orang di sekitar kita yang tidak mudah menerima sebuah perubahan? Apakah dalam pengalaman pastor juga pernah bertemu dengan orang-orang yang tidak mudah diajak berubah? Okay, what do you do with people who don't want to change very quickly in 3 minutes and then I'll close? Ya, jadi ini cepat aja dalam 3 menit dan saya akan tutup. If people don't want to change,
just love them and leave them. Kalau orang nggak mau berubah, tetap kasihi mereka, tapi tinggalkan mereka. Because when the change happen, suddenly they will wake up and follow. Ya, karena kalau perubahan itu terjadi, maka satu kali mereka akan terbangun untuk kemudian ya udah saya ngikutin juga akhirnya perubahan. I don't waste time with people who don't want to change. Saya nggak banyak habiskan waktu saya sama orang-orang yang nggak mau berubah. You have 24 hours. Anda cuma punya 24 jam waktu Take sehari. away 8 hours of your sleeping time. Ya, kalau dikurangin 8 jam waktu tidur saudara, Right? How many? You sleep 8 hours here? Anda tidur 8 jam kan? 6 hours. 6 hours. Okay. Take away 6 hours. Oke, anggaplah kurangin 6 jam. 24 minus 6 is 18 hours. Ya, jadi kan tinggal 18 jam. Take away the hours that you travel to work and home. How many hours is that? Ya, kurangin lagi waktu perjalanan. 1 hour? Kurang lebih 1 jam apa 2 jam? That leaves 13 hours. Oke. Take away your eating time. Mungkin dikurangin waktu makan. How many hours you eat? 2 hours? Berapa lama waktu makan? 2 jam? Singapore eat 24 hours. Orang Singapura makan All day. 24 jam. Terus makan terus. How many hours do you guys eat? 2 hours? Makan Breakfast, kurang lunch, dinner, tea, everything, supper, everything lebih, together? ya, semua jenis makanan, makan pagi, siang, sore itu bisa 3 jam ya. That kurang lebih. leaves 11 hours. Tinggal 11 jam. Take away the hours that you work in the office. Terus dikurangin In the lagi church office. waktu saudara How many untuk kerja hours? di kantor. Berapa jam? Include a hospital visitation, include praying Termasuk for the sick. besuk. All that. How many hours? Segala macam. 8 hours. Anggaplah So 8 11 jam. minus 8 left 3 hours. Cuma tinggal 3 jam. Take away your prayer time and reading the word of God time. Dikurangin waktu berdoa sama baca firman Tuhan. How many hours left? Tinggal berapa waktunya? 0. 3 if it's 3 hours. So listen, you spend no time with your wife. Jadi nih udah lihat 0 ya waktunya ya. Jadi saudara nggak ngabisin waktu sama istri saudara nih. You finish, man. Tonight you sleep with the dogs. Gawat, ntar malam nggak bisa tidur sama istrinya. Tidur sama anjingnya. So we don't have a lot of time. Kita nggak punya banyak waktu. Correct? Betul? So our time is limited. Waktu kita terbatas banget. So use your time to work with those who wants to move. Jadi pergunakan waktu saudara untuk bekerja bersama-sama dengan orang yang mau untuk bergerak, mau untuk berubah. Those who don't want to move, you tell them, I love you. Adios. Tapi kalau Not- mereka nggak mau berubah ya gitu ya. Tetap kasihi mereka, tapi selamat You're not tinggal. asking them to leave the church. They can stay in church. Jadi bilangnya selamat tinggal ya, jangan selamat jalan. Nggak diusir keluar dari gereja, mereka tetap bisa tinggal di gereja. Think about the wilderness experience. Ya pikirkan tentang bagaimana pengalaman di padang gurun. Moses wakes up in the morning, looked up. Oh, the pillar of cloud has moved. He sounds the horn. Everybody move, right? Ya jadi kalau perjalanannya Musa di padang gurun itu kan waktu dia Those- lihat bangun ada tiang awannya bergerak, dia kan wah bunyiin sangkakala, ayo berangkat. Those who don't move, they stay. Mereka yang nggak mau bergerak ya mereka tinggal. But if not, they see everybody move. Oh yeah, wait for me. They moved. Ya tapi kan kalau orang-orang tadinya nggak mau bergerak terus ngelihat yang lain, ih semuanya pada pergi, tunggu. Ikutan juga kan akhirnya pindah. You cannot tunggu for them. Ya kita nggak bisa nunggu mereka. God has moved. Tuhan udah bergerak. So you better move. Jadi Anda juga harus bergerak. So you just love them. Tetap kasihi mereka. You pastor them. Tetap gembalakan mereka. You pastor them, but you disciple those who move. Tapi Anda harus memuridkan mereka yang mau bergerak. So I will disciple the movers. Jadi saya akan memuridkan mereka yang mau bergerak. But I will just love this group of people. Ya, tapi orang-orang yang nggak mau bergerak ini udah tetap dikasihi aja. All right? Oke? Amen. Let me pray for you. Saya mau berdoa buat Anda Father, semua. thank you. And I pray for every man and woman that is here. Bapak, aku berucap syukur dan aku berdoa untuk setiap pria dan wanita yang ada di ruangan ini. Father, I pray that this last 1.5 hours have been fruitful in the life of these pastors and leaders. Dan aku berdoa biar waktu-waktu yang sudah dijalani ini bisa menjadi berguna untuk para gembala yang hadir ini, semua yang hadir. I pray, Father, that you will help them. Aku berdoa Tuhan sehingga Engkau bisa menolong mereka. And then, Lord, in the next
session, as I talk about commitments to change, I pray God that you will grant them great wisdom. Dan sementara nanti akan dilanjutkan sesinya dengan komitmen terhadap perubahan. Tuhan juga akan memberikan kepada mereka kemampuan untuk bisa So I commit memahami. them into your hands in Jesus' name. Saya serahkan ke dalam tanganmu dalam nama Yesus. Berdoa. Amen. Amin. Amen. My next session, I will deal with the 10 commitments that you need to make if you want to see change takes place. Ya, Right? jadi sesi selanjutnya adalah 10 hukum yang harus saudara ikuti kalau saudara mau perubahan itu terjadi.